Begitu juga tentang doa, keutamanya banyak. Saya sebutkan di antaranya. Yang pertama adalah doa merupakan ketaatan kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Atau dengan kata lain, bahwa doa adalah ibadah. Dasarnya ayat yang tadi dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Adalah kalian berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Dan Nabi SAW bersabda, ad-du'a wal ibadah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian juga Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih, ad-du'a wal ibadah, dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Rasulullah bersabda, afdalul ibadati ad-du'a'u. Seutama-utama ibadah adalah doa. Dan ini diriwayatkan Imam Hakim dan beliau mensahihkan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Jadi doa merupakan ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama. Makanya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam itu mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Yang nanti saya akan sebutkan tentang bagaimana para anbiya dan para rasul itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari keutamaan doa ini, bahwa ad-du'a miftahu likulli khairin wa mighlaqu likulli syarrin. Bahwa doa itu merupakan kunci dari semua kebaikan dan juga menutup semua kejelekan. Jadi ketika seorang mengalami kesulitan atau kesusahan, maka dia berdoa kepada Allah, Allah akan datangkan pertolongan. Seperti doanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan luar biasa sabarnya. Dan beliau termasuk ulul azmi minar rusul, berdakwah 950 tahun, siang dan malam berdakwah. Nah ketika sudah terus menerus mereka menentang, mengejek, menghina dan yang lainnya, maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdoa, anni maghlubun fantasir, bahwa saya ini dikalahkan oleh mereka, maka tolonglah ya Allah. Maka Allah datangkan pertolongan. Sampai juga Nabi Nuh berdoa karena sudah berdakwah dan berdakwah sampai Nabi Nuh berkata, Rabbi la tadar al-ardi minal kafirin dayyara. Wahai Rabbku, jangan kau tinggalkan, jangan kau biarkan di muka bumi seorang kafir pun juga. Karena luar biasa mereka menentang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Allah turunkan hujan dan dikeluarkan air dari bumi. Maka Nabi Nuh disuruh untuk membuat perahu supaya dibawa orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau lama tidak punya anak. Begitu juga Nabi Zakaria lama tidak punya anak. Bahkan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa istrinya itu mandul. Tapi dengan berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang saleh. Maka Allah berikan, yaitu Ishak, dan Allah berikan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga Nabi Zakaria berdoa demikian. Dan masih banyak lagi yang lain doa-doanya para anbiya war rasul. Seperti juga Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan paus, kemudian Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diberikan hanya Engkau ya Allah, dan aku termasuk orang yang berbuat kezaliman. Diselamatkan oleh Allah. Nabi Daud juga demikian. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, dikabulkan. Nabi Sulaiman itu diberikan kekayaan oleh Allah yang tidak ada lagi orang yang bisa menyamai beliau, tidak bisa. Dan beliau berdoa, Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Rabbku, ampunilah dosaku dan berikanlah aku kerajaan yang tidak patut, yang enggak bisa dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang memberikan karunia. Begitu juga tadi saya sebutkan Nabi Zakaria, dia berdoa, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendiri, dan kau sebaik-baik yang mewariskan. Begitu juga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berdoa,
agar Islam ini dikuatkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan doanya dikabulkan. Jadi doa ini akan membawa kepada semua kebaikan dan juga menolak kejahatan, kejelekan. Jadi kejelekan atau bahaya itu akan dihindarkan dengan doa kepada Allah SWT. Jadi ada orang yang akan kena bahaya, maka bahaya itu tidak akan mengenai dia dengan doa. Ada orang yang terkena penyakit yang lama sekali penyakitnya, disembuhkan oleh Allah. Meskipun dokter sudah mengatakan bahwa penyakit ini tidak bisa sembuh. Sampai ada di antara mereka memastikan tidak mungkin sembuh. Tapi dengan kekuasaan Allah SWT dia berdoa dan berdoa, hilang penyakit itu. Dan sudah dicoba jutaan orang yang seperti itu. Maka nggak boleh putus asa dari rahmat Allah SWT, tidak boleh putus asa. Seperti tadi Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria tua, dan Allah sebutkan bahwa istrinya akhir, mandul, nggak mungkin punya anak. Tapi Allah berikan dengan kekuasaan Allah. Berdoa dan berdoa terus, nggak pernah berhenti berdoa. Jadi Allah yang maha berkuasa, dan kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Apapun bahaya yang akan menimpa kita, kita berdoa, maka Allah akan hilangkan bahaya itu. Yang ketiga, dari keutamaan doa, bahwa doa ini sesuatu yang paling mulia. Doa akramu syai'in 'ala Allah. Doa ini yang paling mulia atas Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah azza wa jalla min ad-du'a." Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia, artinya yang paling cepat memberikan manfaat dan paling utama Allah melainkan doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan Ibnu Majah. Diriwayatkan juga oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh beliau dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Adabul Mufrad. Jadi laisa syai'un akram Allah azza wa jalla min doa. Dan ini menunjukkan apa? Kata Imam Syaukani, menunjukkan tentang kekuasaan Allah, bahwa Allah itu luar biasa memberikan manfaat kepada doa ini. Kalau orang berdoa, maka manfaatnya luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya. Dan menunjukkan bahwa kita ini lemah. Kemudian yang keempat, bahwa doa sababun lidaf'i ghadabillah. Doa ini sebagai sebab untuk menolak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Maka di sini menunjukkan apa? Kata para ulama, bahwa doa ini merupakan ahammul wajibat wa a'zamul mafrudat. Bahwa doa ini termasuk kewajiban yang paling penting dan juga kewajiban yang paling agung. Dengan kita berdoa, maka Allah akan cinta kepada kita. Dengan kita berdoa, Allah akan senang kepada kita. Dengan berdoa, kita menolak kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dari keutamaan doa, doa merupakan dalil tentang tawakalnya seorang hamba kepada Allah. Dengan dia berdoa, dia bersandar kepada Allah. Makanya kita keluar rumah itu, kita baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita nggak punya kekuatan, tidak ada daya dan upaya kecuali kepada Allah. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, bahwa doa sebagai tanda kekuatan dan juga kepintaran seorang. Jadi maksud kekuatan ini, dia bukan orang yang lemah. Justru orang yang kuat itu dia selalu berdoa kepada Allah dan minta kepada Allah. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang lemah yang tidak berdoa kepada Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "A'jazun nas man ajiza 'anid du'a wa abkhalun nas man bakhila bis salam." Kata Rasulullah SAW, manusia yang paling lemah adalah manusia yang paling lemah dari berdoa kepada Allah SWT. Dan manusia yang paling bakhil adalah orang yang bakhil untuk mengucapkan salam kepada orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Mawaridul Dhama'an, dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah. Jadi orang yang paling lemah, yang lemah dalam berdoa. Berdoa ini nggak butuh apa-apa. Kita bisa berdoa sambil duduk, kita bisa berdoa sambil berbaring.
Kita berdoa dalam keadaan apa saja bisa kita berdoa. Maka kalau kondisi yang bagaimanapun juga dia bisa berdoa, dia tidak gunakan untuk berdoa, dia adalah orang yang lemah. Kemudian yang ketujuh, orang yang berdoa itu mendapatkan jaminan kebaikan dan juga pahala. Jadi Nabi SAW menyebutkan, ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa atallahu biha ihda thalathin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma yaddakhira lahu fil akhirah wa imma yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Jadi setiap muslim yang berdoa kepada Allah dengan satu doa yang tidak ada perbuatan dosa dan tidak memutuskan silaturahim, maka Allah akan memberikan tiga. Yang pertama, Allah akan segerakan dikabulkan doa itu. Yang kedua, Allah akan simpan dia di akhirat sebagai pahala dia di akhirat. Yang ketiga, Allah akan hindarkan dia dari kejelekan atau keburukan yang semisalnya. Jadi Allah akan hindarkan. Jadi ada orang yang berdoa dan doa ini ibadah, meskipun tidak dikabulkan tetap dapat ganjaran. Doa ibadah, meskipun belum dikabulkan oleh Allah tetap dapat ganjaran selama dia kerjakan ikhlas karena Allah dan ittiba, dan dia berdoa sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau ada orang berdoa, ada yang doanya itu disegerakan, dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Dia minta dikabulkan, dia minta dikabulkan. Dan kalau kita lihat dari doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, yang terbanyak itu yang dikabulkan, sedikit yang tidak dikabulkan. Yang terbanyak yang dikabulkan oleh Allah SWT. Makanya ketika kita tidak dikabulkan, ya kita sabar. Tapi doa nggak boleh putus asa. Jadi imma dikabulkan, yang kedua Allah simpan di akhirat sebagai ganjaran, atau yang ketiga Allah hindarkan kita dari keburukan. Jadi orang terkena penyakit, dia berdoa supaya penyakit itu disembuhkan, tapi belum disembuhkan. Pada hakikatnya Allah akan hindarkan dia dari penyakit yang lebih parah lagi daripada itu. Tapi doanya tetap dia berdoa kepada Allah. Jadi meskipun penyakit itu belum sembuh, tapi Allah hindarkan dari penyakit yang lebih berbahaya daripada itu, Allah hindarkan. Dan ini riwayat ini sahih. Jadi di antara keutamaan doa itu orang yang berdoa mendapatkan jaminan kebaikan, nggak akan rugi kita berdoa kepada Allah, nggak akan rugi, mendapatkan pahala. Semakin terus kita berdoa siang dan malam, semakin pahalanya banyak buat kita. Ada orang-orang yang berdoa sampai menjelang akhir hayat pun dia berdoa untuk minta anak, artinya minta keturunan, nggak dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi apakah doanya sia-sia? Tidak. Doa-doa yang dia panjatkan sepanjang umur dia tetap jadi celengan dia di akhirat nanti. Bisa jadi dari doa itu Allah akan simpan yang dengan itu diangkat derajatnya nanti di surga oleh Allah SWT. Atau dengan doa dia dihindarkan dari api neraka, atau dengan doanya dia Allah hapuskan dosa-dosanya, dan yang lainnya lagi masih banyak. Jadi nggak merugi orang yang berdoa. Yang kedelapan, bahwa doa itu bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, inna doa yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallahi bid doa. Sesungguhnya doa bermanfaat dari apa-apa yang menimpa, wa mimma lam yanzil, dari apa yang belum menimpa. Maka karena itu wahai hamba Allah, hendaknya kalian berdoa kepada Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar, dan hadis ini hasan. Jadi doa ini bermanfaat kepada musibah atau petaka yang sudah menimpa, atau penyakit yang sudah menimpa atau yang belum menimpa. Makanya kita terus berdoa kepada Allah agar Allah hindarkan dari berbagai macam malapetaka. Kemudian yang kesembilan, jadi doa sababun lidaf'il bala qabla nuzuli. Doa itu sebagai sebab untuk menolak bala sebelum terjadi. Jadi kita berlindung kepada Allah dari malapetaka, dari mara bahaya, dari berbagai penyakit yang berbahaya. Kita berdoa. Makanya Nabi SAW bersabda, la yaruddul qadar illa doa. Dan berarti yang lain, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang dapat menolak qadar atau qada itu kecuali doa. Makanya kata Imam Asy-Syaukani, yang di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi, di sini hasan. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Dzakirin, kata beliau,
fihi dalilun ala annahu subhanahu wa ta'ala yadfa'u bid-du'a ma qad qadahu 'ala al-'abdi. Wa qad waradat bihadza ahadits katsira. Kata Imam Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Dzakirin. Dan ini sebagai dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menolak dengan doa apa yang Allah sudah tetapkan buat hambanya. Dan ini telah datang hadis-hadis yang banyak sekali. Jadi ada yang Allah sudah tetapkan, cuma dengan doa itu Allah juga tetapkan akan dihilangkan. Jadi ada orang yang tadinya dia susah, sulit, hidupnya sulit, tapi dengan dia berdoa, maka Allah berikan kepada dia kecukupan. Ada orang yang sakit dan terus sakit, dia minta kepada Allah agar dirikan penyakitnya disembuhkan, maka Allah sembuhkan. Doanya dia termasuk bagian daripada apa yang Allah sudah tetapkan di Lauh Mahfuz. Perhatikan itu, bahwa doanya dia kepada Allah termasuk dari apa yang Allah sudah tetapkan. Tapi jelas antara orang yang berdoa dengan tidak berdoa, yang lebih baik yang mana? Yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas yang lebih baik yang berdoa kepada Allah. Ada orang yang punya penyakit yang sama, mendapatkan obat yang sama, kesembuhannya beda. Penyakitnya sama, obatnya sama, tapi kesembuhan beda. Makanya dalam masalah seperti ini kita terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang orang dikasih obat itu sembuh tanpa dia berdoa, tapi ada orang yang dikasih obat yang sama, penyakitnya sama, nggak sembuh meskipun dia sudah berdoa, tapi terus dia nggak boleh berhenti untuk berdoa kepada Allah SWT. Ini ketetapan Allah SWT. Yang Allah inginkan kepada hambanya itu yang terbaik. Nggak boleh kita suudzon, harus husnudzon, harus husnudzon kepada Allah. Kita ingin menolak bahaya, tapi bahaya itu datang juga kepada kita, tetap kita berdoa kepada Allah. Nggak boleh suudzon. Apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Kita nggak tahu di balik itu ada orang yang dia berdoa. Ya, ini contoh aja dari sekian banyak contoh. Sakit tadi saya contohkan. Dia berdoa kepada Allah, belum sembuh. Tapi ada yang dia tidak berdoa sembuh, atau dia berdoa hanya sekali dua kali sembuh. Tapi di balik ini ada hikmah yang sangat besar. Dengan diberikan penyakit yang parah oleh Allah SWT, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Dengan diberikan penyakit dan dia sudah berdoa kepada Allah, Allah berikan pahala dia nanti di akhirat. Yang ketiga, Allah akan angkat derajatnya dan yang lainnya. Atau juga dengan penyakit itu Allah akan mencegah dia dari perbuatan dosa dan maksiat yang lebih besar daripada itu. Kalau diberikan dia kesehatan, mungkin tambah maksiatnya, tapi dikasih penyakit, dia tambah dekat dengan Allah, tambah ibadah kepada Allah, dia tambah ngaji dan segala macam. Dikasih sehat, tambah maksiat dia. Di balik itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Maka banyak sekali, banyak hikmah yang bisa kita gali dari apa yang Allah sudah tetapkan buat kita. Tapi kita ingat, apa yang Allah tetapkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, itu 9 atau 10 tentang keutamaan doa ini, yaitu doa termasuk dari sifat hamba-hamba Allah yang bertakwa, sifat dari hamba-hamba Allah yang beriman. Untuk melihat para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah cinta kepada mereka, Allah cinta kepada mereka. Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 90, Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Setelah Allah menyebutkan tentang para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, Allah menyebutkan sesungguhnya mereka itu bersegera dalam perbuatan kebajikan dan mereka berdoa kepada kami dengan rasa harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Dan mereka, para anbiya wa rasul, itu nggak pernah berhenti berdoa, terus menerus mereka berdoa. Ya, ada doa mereka yang dikabulkan oleh Allah, ada doa mereka juga yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi ada doa mereka yang dikabulkan. Secara umum doanya para nabi mustajab, tapi ada juga yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tetap berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang saleh juga demikian, berdoa dan berdoa kepada Allah. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Ini seperti doanya Nabi Nuh, jangan kau tinggalkan di muka bumi seorang kafir juga. Tapi tetap ada aja orang kafir sampai sekarang dan sampai hari kiamat, karena ketentuan Allah demikian. Dengan adanya orang kafir ada jihad, dengan adanya orang kafir ada dakwah dan yang lainnya.